Sebelum kita melakukan penyemprotan, kita bersihkan dulu pinggir pematangnya. Kita siapkan obatnya. Kita menggunakan skor nih. Skor 250 EC dari Syngenta. Kita bantu untuk membasmi walang sangit dengan menggunakan, tonton saja videonya sampai selesai. Ini kita bantu dengan menggunakan insektisida pembasmi hama seperti belalang dan walang-walang sangit dan sejenisnya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin Channel. Untuk video kali ini kita akan melakukan penyemprotan pada tanaman padi varietas ngaos. Ini tanaman padi varietas ngaos yang sudah berumur 45 hari. Padi ini nantinya bisa dipanen sekitar umur 85 hari. Tapi ini pada umur 45 hari untuk penyemprotan dengan menggunakan skor untuk menambah bobot padinya nanti. Ini dia. Tapi sebelum kita melakukan penyemprotan pada tanaman padi varietas ngaos umur 45 hari, jangan lupa ya buat yang baru gabung, dukung kami Muhammad Amin Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel. Dan buat yang sudah dukung kami selama ini, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Tanpa dukungan kalian nggak mungkin channel kami bisa seperti sekarang ini. Oke, mari kita lihat cara penyemprotan tanaman padi varietas ngaos umur 45 hari dengan menggunakan skor untuk menambah bobot padinya nanti. Oke. Inilah tanaman padi kita varietas jenis ngaos yang sedang pada bunting nih, di umur 45 hari sudah pada bunting, ini menjelang berbunga. Penyemprotan dengan skor dilakukan 2 kali, yaitu pada umur 45 hari dan umur 60 hari. Tapi untuk padi varietas ngaos umurnya sekitar 85 hari. Jadi nanti kita penyemprotan terakhir insya Allah dilakukan pada umur 55 hari. Karena penyemprotan yang sehat adalah 1 bulan sebelum dipanen adalah penyemprotan terakhir. Ini sebelum kita lakukan penyemprotan, kita bersihkan dulu untuk pematangnya seperti ini. Nanti kita bersihkan dulu baru kita lakukan penyemprotan. Sebelum kita melakukan penyemprotan, kita bersihkan dulu pinggir pematangnya. Kita babat karena ini rumputnya lumayan subur-subur, udah sekitar setengah bulan kita nggak bersihkan. Kita bersihkan dulu sebelum kita penyemprotan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bersihkan pematangnya, kita bisa ambilin rumputnya. Karena ini tanaman padi pun sudah hampir berbuah, jadi rumput ini kita ambilin aja. Oke. Biasanya kalau tanaman padi sudah hampir berbuah seperti ini, di tengah tanaman padi pun nggak ada rumputnya, paling di pinggir pematang seperti ini. Jadi kita cukup bersihkan dari pematang saja seperti ini. Biasa kita kubur
kalau masih bisa buat ngubur. Kalau udah nggak bisa karena musim kemarau, udah taruh aja sawahnya, jangan di pematang mengganggu orang lewat. Selesai dibersihkan semua pematangnya, pinggirannya, dilanjutkan untuk penyemprotan. Oke, untuk penyemprotan kali ini karena tanaman padinya banyak diganggu belalang, nih seperti ini, banyak walang sangitnya nih. Ini untuk padi yang sudah keluar atau yang sudah berbunga, pasti dikerubutin walang sangit nih, seperti ini nih. Jadi untuk cara penyemprotan dengan skor, kita campurkan obat walang sangit yaitu jenis larban. Oke, ini dia yang sudah pada keluar banyak walang sangitnya seperti ini. Nih, untuk mengantisipasi mengusir walang sangit dan memusnahkannya, kita gunakan obat larban. Oke, ini memang untuk periode saat ini, dari awal persemaian pun sudah diganggu oleh belalang. Sampai menjelang panen pun belalang masih ada, termasuk walang sangit ini. Oke. Untuk padi varietas ngaos ini malainya pun sangat besar dan panjang. Ini belum berisi, ini baru keluar dari buntingnya. Ini juga baru sebagian. Ini mungkin untuk satu rumpunya nggak sebanyak padi-padi yang lain. Ini dia, biarpun satu rumpunya nggak sebanyak padi yang lain, tapi mungkin karena setiap malainya gede dan panjang, mungkin hasilnya nanti lebih maksimal atau lebih unggul dari padi yang lain. Ini untuk padi varietas ngaos, kita baru coba tanam. Kita buktikan saja nanti sampai panen. Coba kita hitung satu rumpunya ada berapa pohon padi. Kita cek aja. Emang sih kelihatannya nggak sebanyak padi-padi yang lain, tapi dilihat dari malainya mungkin ini mantap. Oke, mari kita hitung ada berapa pohon setiap rumpunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini satu rumpun padi varietas ngaos ada 22 pohon. Emang sih nggak sebanyak padi-padi yang lain, tapi nanti kita bisa bandingkan dari hasilnya, karena ini setiap tangkai, setiap malainya panjang dan kelihatannya banyak banget ini gabahnya. Nanti kalau sudah menjelang panen kita bisa buktikan, hitung ada berapa ratus. Tapi kali ini karena masih masa bunting, ini belum keluar semua, masih dalam perut pohon padinya nih. Jadi kita belum bisa buktikan. Oke, mari kita lanjutkan untuk penyemprotan. Oke, pertama-tama kita siapkan alatnya untuk penyemprotan, yaitu kita siapkan airnya ini 1 ember. Kita siapkan tangkinya. Nah, ini kita siapkan obatnya. Kita menggunakan skor nih. Skor 250 EC dari Syngenta untuk menambah bobot padinya. Ini kita bantu dengan menggunakan larban 350 EC, insektisida pembasmi hama seperti belalang dan walang-walang sangit dan sejenisnya. Nih, kita siapkan juga alat takarnya nanti. Oke, mari kita racik untuk
disiapkan penyemprotan. Ini kita ambil skor. Ini untuk menambah bobot padinya nanti. Kita kasih 1 takar. Ini 1 takar sekitar 15 mili. Kita kasih juga larban untuk membasmi walang sang itu. Kita kasih 1 takar juga, yaitu 15 mili. Kita isi air sampai penuh. Setelah airnya penuh, kita aduk menggunakan alat semprotnya seperti ini. Kita besarkan alirannya, kita masukkan ke dalam tangki untuk mengaduknya ke semprotan. Oke. Kita tutup dengan rapat. Sebelum kita melakukan penyemprotan, kita cek dulu alatnya. Takutnya nanti pas kita nyemprot, ini alatnya pada kendor atau baut-bautnya ada yang kendor, jadi nanti takutnya bocor. Kita kencengin dulu. Kita cek. Pastikan semua baut aman, kenceng. Oke. Mari kita lanjutkan untuk penyemprotan. Untuk melakukan penyemprotan, kita harus menggunakan masker untuk perlindungan dari racun-racun tersebut. Kita juga harus memakai baju lengan panjang untuk perlindungan kulit-kulit kita. Nanti jika terkena semprotan semburan pestisida tersebut, biar nggak berbahaya. Oke, kita ganti baju lengan panjang. Kita gunakan masker untuk perlindungan. Ini situasinya sudah lumayan siang, kita gunakan pelindung kepala biar nggak kepanasan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pohon padi ngaos, pohonnya sangat tinggi sampai sepundak kita, jadi kita lakukan langsung kanan kiri biar cepat. Seperti ini, kita lakukan penyemprotan langsung kanan kiri biar cepat selesai, karena ini sudah tahap penyemprotan untuk pembuahan atau untuk nambah bobotnya. Jadi nggak seperti waktu masih daun. Oke.
Seperti ini cara penyemprotan tanaman padi varietas ngaos pada saat bunting, yaitu menjelang bunga atau berbuah atau meratak, dengan penyemprotan untuk menambah bobot padinya menggunakan skor. Karena banyak walang sakitnya, jadi kita campur dengan obat larban. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, penyemprotan pun telah selesai. Inilah tanaman padi kita varietas ngaos yang berumur 45 hari. Penyemprotan pertama menggunakan skor. Oke, kita tunggu 10 hari ke depan untuk penyemprotan keduanya atau penyemprotan penutup atau yang terakhir. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Buat yang baru gabung, jangan lupa juga ya dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel. Oke, buat yang sudah dukung kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Akhir kata, kami Muhammad Amin Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.